warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamila Amelia Afifah, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Surya Kencana Cianjur. Teman-teman, karena saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan kebetulan dalam mata kuliah saya ini terdapat mata kuliah Public Speaking. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menambah sedikit pengetahuan teman-teman dan menambah informasi teman-teman terkait teknik vokal yang efektif dalam public speaking. Lalu teman-teman, apa sih itu teknik vokal yang efektif dalam public speaking? Dan bagaimana sih teknik vokal yang efektif dalam public speaking? Langsung saja kita kupas tuntas. Ini dia rahasia teknik vokal yang efektif dalam public speaking. Nah teman-teman, seorang public speaker atau seorang pembicara yang profesional harus mengerti teknik vokal agar dapat menghasilkan suara yang baik. Teknik vokal adalah cara memproduksikan suara yang baik dan benar sehingga suara yang dikeluarkan dapat terdengar jelas, indah, merdu, dan nyeri. Teman-teman, tadi di awal saya menyebutkan bahwa seorang pembicara yang profesional harus mengerti teknik vokal yang baik. Mengapa demikian? Karena ternyata vokal dalam public speaking itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Dan ternyata teman-teman, salah satu faktor keberhasilan seorang pembicara yaitu bagaimana seorang pembicara tersebut dapat memanfaatkan vokalnya agar mendapatkan dampak yang maksimal. Dampak yang maksimal seperti apa? Jadi teman-teman, apabila teman-teman menggunakan teknik vokal yang baik, maka teman-teman dapat menciptakan nuansa yang tepat, dapat menggambarkan emosi yang diinginkan, dan tentunya apa yang disampaikan oleh teman-teman itu dapat lebih mudah dipahami oleh audiens. Teman-teman, ada loh teori yang menyebutkan bahwa salah satu faktor keberhasilan seorang pembicara itu dapat dilihat dari vokalnya, yaitu teori komunikasi Mehrabian. Teori tersebut menyebutkan bahwa terdapat 3 elemen komunikasi, yaitu vokal, verbal, dan visual. Albert Mehrabian, seorang profesor di Universitas California, menemukan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa ternyata audiens itu membentuk persepsi terhadap seorang pembicara melalui 3 aspek. Yang pertama, aspek verbal. Apa pesan yang disampaikan? Itu dengan persentase 7%. Yang kedua itu aspek vokal, bagaimana pesan dibunyikan dengan persentase 38%. Dan yang ketiga ada visual, bagaimana penampilan pembicara, itu dengan persentase 55%. Nah teman-teman, aspek vokal ini menempati posisi kedua, yaitu dengan persentase 38% dari ketiga aspek tersebut. Dapat dibuktikan bahwa ternyata salah satu faktor kesuksesan seorang pembicara dapat dilihat dari aspek vokalnya. Oke teman-teman, tadi kita sedikit tidaknya sudah mengetahui apa sih itu teknik vokal yang efektif untuk public speaking. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih teknik vokal yang efektif untuk public speaking. Untuk mengetahuinya, kita latihan bareng ya teman-teman. Kita latihan teknik vokal yang efektif dan baik untuk public speaking. Nah, untuk latihan pertama, teman-teman bisa menggunakan latihan pemanasan vokal. Pada saat latihan pemanasan vokal ini, teman-teman bisa menggerakkan rahang, lidah, dan bibir. Namun pada saat menggerakkannya, teman-teman tidak boleh ditahan, jadi harus lepas teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan latihan tersebut dengan mengucapkan huruf vokal. Teman-teman bisa mengeluarkan suara ataupun tidak. Contohnya seperti ini. Nah, pastikan rahang teman-teman itu ikut gerak agar rahangnya tidak kaku, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman berbicara, rahangnya sudah tidak kaku lagi. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan latihan humming. Humming itu latihan bersenandung, teman-teman. Fungsinya untuk merelaksasikan otot-otot yang berkaitan dengan suara. Tujuannya agar mengeluarkan suara yang lebih tenang, teman-teman. Contohnya, teman-teman bisa menggunakan atau bersenandung dengan nada yang teman-teman nyaman menggunakannya. Namun teman-teman, pada saat latihan humming ini, teman-teman bersenandungnya dari nada yang rendah sampai ke tinggi, lanjutkan lagi ke rendah, ke tinggi lagi, gitu. Jangan datar. Contohnya seperti ini. Oh iya, teman-teman, sebelum melakukan bersenandung itu teman-teman harus tarik nafas dulu, agar teman-teman rileks. Tarik nafas. Nah, seperti itu teman-teman. Karena memang saya juga masih belajar seperti teman-teman, jadi teman-teman bisa melihat YouTube untuk latihan humming ya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, yang selanjutnya yaitu latihan pernafasan, teman-teman. Untuk latihan pernafasan ini, tentu ya teman-teman harus menggunakan diafragma. Tidak boleh bernafas lewat dada. Jadi harus menggunakan perut, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa menarik nafas terlebih dahulu. Lalu teman-teman menghembuskan nafasnya itu dari perut. Luangkan perutnya, jangan dari dada. Jika perut teman-teman sudah kembang kempis, berarti latihan tersebut benar. Teman-teman bisa coba di rumah masing-masing ya. Selanjutnya teman-teman menggunakan latihan artikulasi. Latihan artikulasi ini sangat penting karena agar audiens bisa mendengar dengan jelas apa yang kita sampaikan. Jadi tidak samar. Kata-katanya atau apa yang kita ucapkan itu tidak samar didengarnya oleh audiens. Teman-teman bisa melatih latihan artikulasi ini dengan mengucapkan huruf vokal. Nah, tadi kan di pemanasan vokal itu kita juga bisa menggunakan huruf vokal namun bisa mengeluarkan suara ataupun tidak. Nah, di artikulasi ini, di latihan artikulasi ini kita harus mengeluarkan suara, teman-teman. Dengan jelas tentunya, tidak ditahan. Jangan ditahan, teman-teman. Contohnya seperti ini. A, I, U, E, O. Nah, harus lepas, teman-teman. Jangan ditahan suaranya. Lalu, selain itu teman-teman juga bisa menyebutkan kalimat seperti ini. Kelapa diparut, kepala diurut. Nah, tapi dengan cepat, teman-teman. Tidak hanya itu, teman-teman. Kalimatnya adalah gini. Kuku, kaki, kakekku, kahku, teman-teman. Kuku, kaki, kakekku, kahku. Teman-teman, saya juga masih belibet karena masih belajar ya, teman-teman. Pokoknya kita harus latihan bareng, teman-teman, agar artikulasi yang kita ucapkan saat kita menjadi seorang pembicara itu jelas. Yang selanjutnya kalimatnya yaitu ular ditikar melingkar-lingkar, ular ditikar melingkar-lingkar, ular ditikar melingkar-lingkar. Nah, itu teman-teman harus menyebutkan kalimat tersebut secara berulang agar artikulasi teman-teman bisa terlatih dan mengeluarkan suara yang jelas atau kata-kata yang jelas. Yang selanjutnya teman-teman bisa menggunakan latihan nada, intonasi, dan juga jeda. Nah, latihan nada, intonasi, dan jeda ini mungkin cukup sulit ya teman-teman. Karena apabila teman-teman tidak benar pada saat melakukan latihan-latihan sebelum daripada latihan nada, intonasi, dan jeda ini, maka latihan yang satu ini tidak akan benar pula, teman-teman. Makanya latihan sebelum nada, intonasi, dan jeda ini harus dilakukan dengan benar-benar. Tadi pemanasan vokal, latihan humming, latihan pernapasan, latihan artikulasi itu harus benar, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk nada ini kita kan punya 3 nada suara ya. Yang pertama ada low tone. Low tone ini rendah suara. Yang kedua ada medium tone. Medium tone ini biasanya suara yang kita gunakan sehari-hari. Seperti pada saat teman-teman curhat, atau pada saat teman-teman bercerita. Nah, seperti ini juga saya menggunakan medium tone. Nah, yang selanjutnya yaitu ada high tone. High tone ini suaranya tinggi, teman-teman. Nah, untuk latihan nada, intonasi, dan jeda ini, teman-teman bisa menyiapkan sebuah pidato, sebuah teks pidato atau sebuah teks MC. Nah, teman-teman di situ bisa latihan tuh terkait dengan nada, nadanya tinggi, medium, atau nadanya rendah. Lalu teman-teman bisa menggunakan intonasi yang variatif. Selanjutnya, teman-teman bisa mengandalkan jeda untuk teman-teman berhenti sejenak mengambil nafas pada saat teman-teman menjadi seorang pembicara, pada saat teman-teman sedang berpidato, atau pada saat teman-teman sedang menjadi MC. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bisa gunakan latihan rentang vokal. Latihan rentang vokal ini selisih antara nada rendah dan nada tinggi. Jadi maksudnya teman-teman, ketika sedang latihan rentang vokal ini, artinya kita sudah bisa menggunakan nada yang keluar dari zona nyaman nada kita. Misalnya yang asalnya teman-teman tidak bisa menggunakan nada tinggi, itu setelah latihan rentang vokal, teman-teman bisa menggunakan nada yang tinggi. Begitu, teman-teman. Contohnya, teman-teman bisa menggunakan latihan dengan menggunakan nada yang rendah terlebih dahulu, lalu ke tinggi. Itu sama saja seperti humming, namun humming itu lebih ke bersenandung. Nah, kalau di latihan rentang vokal ini, kita mengeluarkan suara, teman-teman. Contohnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, jadi dari yang rendah ke tinggi, dari tinggi ke rendah. Begitu, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kita latihan kualitas vokal. Nah, latihan kualitas vokal ini berguna untuk stabilnya suara kita, teman-teman. Apabila suara kita sudah stabil, maka artikulasi kata yang kita ucapkan pun akan jelas. Latihannya, teman-teman bisa mengulangi kata atau frasa yang menurut teman-teman itu sulit untuk diucapkan, namun dengan kualitas suara yang sama. Nah, menurut saya itu ada satu kata yang sulit diucapkan, yaitu kata diskriminasi. Nah, karena biasanya kan konsonan rangkap dalam suatu kata itu susah digunakan ya. Seperti diskriminasi, sentralisasi, nah seperti itu. Contohnya misalnya saya menggunakan latihan dengan menggunakan kata diskriminasi secara berulang-ulang namun dengan kualitas suara yang sama.
diskriminasi, 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 diskriminasi. Nah, teman-teman, latihan itu juga berguna agar menciptakan nuansa yang tepat, teman-teman. Misalnya acaranya itu acara yang gembira. Nah, jika kualitas suara kita sudah stabil, maka nuansa yang akan diciptakan oleh seorang pembicara pun akan baik, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi apa dan bagaimana teknik vokal yang efektif dalam public speaking. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya bagaimana cara kita mengembangkan teknik vokal kita. Nah, semoga pengetahuan sedikit yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang sedang belajar public speaking. Nah, teman-teman, saya mendapatkan info dan pengetahuan tersebut dari buku Rahasia MC Profesional dan Pidato yang Memukau. Bukunya Vina Ang, teman-teman. Penulisnya itu Vina Ang, tahun 2024. Ini, teman-teman. Sumpah, ini bukunya bagus banget, teman-teman. Teman-teman bisa baca, teman-teman bisa beli dan baca buku ini karena membantu banget, teman-teman. Membantu untuk teman-teman belajar tentang public speaking. Teman-teman, jika teman-teman menemukan info yang lebih lanjut atau teman-teman menemukan contoh dan latihan yang lebih baik daripada yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti kita diskusi bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya Kamila Amelia Hafifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.